أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب البرهان اللهم صل وسلم على رسولك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalan-Nya dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baiknya kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah sholat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang baik ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quranil Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan kita dengan tafsir dari surat Al-Baqarah 187, dan kita sudah sampai kepada potongan dari firman Allah, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, dan janganlah kalian menyentuh dan berhubungan badan dengan istri kalian pada saat kalian sedang beribadah iktikaf pada masjid-masjidnya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang lalu kita telah banyak membahas baik itu beberapa aturan syariat tentang iktikaf, dan iktikaf itu sendiri merupakan pembaharuan dalam syariat Nabi Muhammad dari syariat umat-umat terdahulu yang disebut dengan muharrar. Orang yang kerjanya itu cuma beribadah di masjid tanpa cari uang, tanpa cari rezeki. Di dalam syariat umat terdahulu ada yang disebut muharrar, tetapi itu tidak diizinkan lagi di dalam syariat kita Islam. Tetapi sebagai gantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan yang disebut dengan iktikaf. Dan iktikaf itu sebagaimana yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, hanya boleh di masjid. Khilaf para ulama di masjid yang seperti apa boleh iktikaf. Jumhur wajib masjid itu ada sholat 5 waktu dan Jumat. Syafi'i cukup ada pelaksanaan sholat 5 waktu rutin di situ tanpa ada yang bolong
salah satu dari sholat 5 waktu, maka masjid itu boleh dijadikan tempat sebagai iktikaf. Begitu juga khilaf di antara para ulama mengenai masa waktu iktikaf. Imam Malik mengatakan yauman wa lailan, dari mulai terbit fajar hari ini sampai terbitnya fajar pada hari berikutnya. Itu yang disebut dengan iktikaf. Kalau tidaklah 24 jam seperti itu, tidak dinamai iktikaf. Berbeda dengan mazhab Maliki, mazhab jumhur yang membolehkan iktikaf itu lahdatun minal waktu, sesaat saja kita berada di masjid, asal kita niat berada di masjid dengan iktikaf, maka kita dapat pahala iktikaf. Jadi Bapak Ibu, tadi kita barusan sholat maghrib, kemudian kita duduk sambil melanjutkan zikir, sambil mengikuti pengajian sampai nanti ke sholat isya, asal tadi kita niat iktikaf, maka insya Allah kita dapat pahala iktikaf menurut pemahaman jumhur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hal tersebut sudah kita bahas, sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya Imam Ibnu Katsir kembali menjelaskan kepada kita dengan tafsir Al-Quran terhadap ayat tadi dengan sebuah riwayat. Qala Imam Ibnu Abi Hatim, dikutip dari Imam Ibnu Abi Hatim, warawa an Ibnu Mas'udin, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, Muhammad bin Ka'ab, Imam Mujahid, Imam Atha, Imam Hasanul Basri, Imam Qatadah, Imam Tohar As-Sabti, Ar-Rabi' bin Anas, wa Maqatil qalu, mereka semua para salafus saleh yang kita sebut namanya tadi berkata, la yuqarribuha wa huwa mu'takifun. Makna dari ayat tadi, wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, maknanya la yuqarribuha wa huwa mu'takifun, jangan pernah dekati istri kalian pada saat kalian beriktikaf. Wa hadzal ladzi haqqahu an haula, dan inilah yang diriwayatkan dari para salafus saleh tadi. Huwal amrul muttafiqu alaihi indal ulama, dan perkara ini termasuk dari bahagian yang disepakati oleh para ulama. Nah, jadi Bapak Ibu, saat kita iktikaf, salah satu pantangannya apa? Dekat atau menggauli istri kita. Jadi pada saat iktikaf kita harus jaga jarak itu, persis seperti yang disebut dalam satu sunnah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asyral awakhir i'takafa fil masjid ishtadal mizar wa fariqu ahlah. Jadi Rasulullah asal sudah masuk malam 10 terakhir dari Ramadan, mulai beriktikaf di masjid, mengencangkan ikat pinggang beliau dan menjaga jarak dengan keluarga ataupun istri-istrinya Rasulullah. Annal mu'takifa yuharrimu alaihin nisa, seorang yang sedang beriktikaf diharamkan bagi dia untuk mendekati istrinya, madama mu'takifan fi masjidihi, selama dia melakukan kegiatan ibadah iktikaf di dalam masjidnya. Jadi kan tidak mungkin kita iktikaf kemudian kita melakukan itu di dalam masjid. Walau zahaba ila manzilihi bihajatin, seandainya orang yang sedang beriktikaf balik ke rumahnya untuk satu keperluan, la budda lahu minha, keperluan yang tidak bisa dihindari, fala yahilla lahu ayatalabbatha fihi illa bimiqdarin ma yaflihu min hajatihi tilka, maka pada saat itu dia lakukan fala yahilla lahu, tidak halal bagi dirinya,
ayatalabbasa fihi, berada atau berlama-lama di dalam rumahnya, illa bimiqdarin, kecuali dengan satu ukuran, ma yafrihu min hajatihi tilka, sampai dia selesai dengan urusan itu. Kalau sudah selesai balik. Misalnya lupa bawa baju dalam saat i'tikaf. Ini ngomong i'tikaf Ashrul Awakhir. Kalau i'tikaf seperti kita ini kan nggak perlu yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu kalau pernah i'tikaf nggak pulang-pulang ke rumah, itu biasanya kita bawa barang ke masjid untuk beriktikaf selama 10 hari 10 malam sampai selesainya Ramadan. Nah, kita saat balik ke rumah itu diizinkan dalam syariat. Bukannya berarti keluar dari masjid saat kita mau niat iktikaf seperti itu haram, tidak boleh. Maka di Mesir Bapak Ibu, pegawai negeri atau orang kantoran yang kerja itu iktikaf di masjid, tapi paginya berangkat kantor dari masjid. Itu satu tradisi yang sangat kagum dengan Ramadan di Mesir itu Bapak Ibu. Jadi selain Arab Saudi yang sudah saya kunjungi, satu-satunya tempat di negeri kaum muslim di mana makin mendekati ujung Ramadan, masjid itu makin sesak penuh itu di Mesir. Makin ujung Ramadan, orang nggak pulang lagi dari masjid Bapak Ibu. Kalau di tempat kita kan terbalik, ya kan? Awal Ramadannya sesak penuh dengan jamaah saat tarawehan, saat qiyamul lail, tetapi masuk malam ke-10 masjid-masjid mulai pada kosong. Itu kembali betul dengan Mesir. Bahkan sampai hari ini pun saya dapat masih informasi kalau di Mesir itu sampai hari ini biasanya taraweh lengang di malam-malam pertama. Tapi kalau sudah masuk Ashrul Awakhir, mereka tak pulang lagi Bapak Ibu, bawa barang, bawa bekal. Yang masuk kantor berangkat ke kantornya dari masjid, mandi pagi-pagi, terutama di masjid-masjid yang punya infrastruktur yang baik untuk para mu'takifin, punya kamar mandi yang cukup, ya, punya toilet yang memadai, dan juga ada sudut-sudut yang disediakan untuk jamaah tidur atau istirahat selama mereka menjalani ibadah iktikaf. Kapan mereka baru keluarnya? Hari raya Bapak Ibu, habis sholat Id, maaf-maafan baru keluar itu di masjid. Nah, orang Arab itu hari raya Idul Fitri itu disebut Idul Asghar, hari raya kecil. Hari rayanya itu tok sehari, hari keduanya sudah kantor lagi. Yang lama itu hari raya Idul Adha, liburannya itu bisa 6 sampai 1 minggu, 6 hari sampai 7 hari, mulai dari 8 Zulhijjah hari Tarwiyah, 9 Zulhijjah hari Arafah, 10 Zulhijjah Idul Adha, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Maka orang Arab menyebut hari raya Idul Adha itu dengan Idul Akbar, hari raya besar. Tidak boleh makan, tidak boleh minum dalam jangka waktu yang sangat lama. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, sebab itu kalaupun kita punya keperluan untuk balik ke rumah, sekedar kata Imam Ibnu Katsir di sini, ayatalabbasa fihi illa bimiqdarin ma yafrihu min hajatihi tilka. Cukup sekedar untuk keperluan dia balik, ambil barang sudah balik lagi, tidak usah berlama-lama di rumah. Apalagi mohon maaf sampai bermesraan, berjumbuhan dengan istri, itu tidak diizinkan di dalam syariat. Ya, contoh di sini kata Imam Ibnu Katsir, min qada'il ghaib, kalau dia mau buang air besar pulang ke rumahnya sekedar untuk itu, kemudian balik lagi ke masjid, ya. Nah, alhamdulillah masjid di zaman kita sudah bagus, infrastrukturnya sudah ada toilet. Mungkin kalau sekedar buang air kecil, buang air besar masih bisa kita lakukan di rumah. Au aklin, atau untuk makan dan minum. Puasa mungkin masjid gak menyediakan berbuka, sekedar untuk
pulang berbuka, setelah itu balik lagi, atau sekedar pulang ke rumah bersahur, setelah itu kembali lagi ke masjid, ya. Walaisa lahu ayuqabbila imrata'ahu, maka tidak diizinkan di dalam syariat seorang muktakif yang sedang melakukan ibadah iktikaf ayuqabbila imra'atahu, dia mencumbu bermesraan dengan istri-istrinya, wala yatumuha ilaih, dan juga sepakat para ulama walaupun sekedar memeluk istrinya pun tidak diizinkan selama dia tadi dalam ibadah iktikaf. Wala yastaghilu bi syai'in siwa iktikafihi, dan sepatutnya selama dia menjalankan ibadah iktikaf dia tidak punya kesibukan selain fokus dengan ibadah iktikafnya. Nah, jangan duduk di masjid ngobrolin orang lain, itu pindah tempat aja Bapak Ibu ya. Di masjid masa ngobrolin orang lain, ya kan? Jangankan ngobrolin orang lain, Bapak Ibu ngomong tentang bisnis di masjid itu nggak berkah bisnisnya. Karena ada hadis Nabi itu, kita dilarang selama di dalam masjid ngomongin dagang, ngomongin bisnis, kita juga ngomongin karir, itu jangan di masjid Bapak Ibu. Nah, ya. Tapi tentu lebih baik kalau kita banyak menghabiskan waktu selama beriktikaf, baca Al-Quran, zikir, ibadah, sholat, dan seterusnya. Wala yu'awidul marid, bahkan sekedar untuk membesuk orang yang sakit pun jangan kita lakukan dalam periode kita iktikaf. Bapak Ibu, Asyurul Awakhir sudah di masjid, malam ke-27 Ramadan misalnya dapat kabar teman kita opname di masjid, di opname di rumah sakit, kita besuk atau kita ziarah nanti setelah selesai masa iktikafnya. Padahal Bapak Ibu, membesuk orang sakit itu kan sunnah, hakul muslim ala muslim, salah satu haknya muslim lah yang satu kepada muslim yang lain, salah satunya adalah iyadatul marid, membesuk orang yang sakit. Tapi selama kita iktikaf, kita baiknya tidak melakukan itu. Selanjutnya, ini cuma beberapa di antara hukum iktikaf yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir. Tetapi selanjutnya beliau berkata di sini, walil iktikafi ahkamun mufassalatun fi babihi. Untuk pembahasan iktikaf lebih lanjut itu ada pembahasan khusus yang lebih rinci di dalam babnya sendiri. Minha ma huwa mujamma'un alaihi bainal ulama. Ada di antara sebahagian hukum iktikaf itu yang disepakati oleh para ulama, wa minha ma huwa mukhtalafun fihi. Sebagaimana juga ada detail-detail masalah iktikaf itu yang masih menjadi diskusi, perdebatan di antara para ulama. Biasanya gitu semua Bapak Ibu. Dalam syariat kita itu yang garis besarnya sama. Tidak ada ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang mengatakan gak wajib sholat 5 waktu, itu perkara ijma'. Nah, begitu juga prinsip-prinsip dasar sholat itu semua sepakat para ulama. Tapi ketika masuk ke dalam cabang pembahasan, apa yang jadi rukun, apa yang jadi syarat, itu biasanya khilafiyah di antara para ulama. Mazhab Hanafi 18 Bapak Ibu rukun salat, sedangkan kita Syafi'i 13. Itu salah satu contohnya. Begitu juga dalam perkara iktikaf, ada di antaranya yang disepakati oleh para ulama, ada di antaranya yang masih menjadi perdebatan di antara mereka. Waqad zakarna qit'ata salihatan min dzalika fi akhir kitab Siyam, dan sebahagiannya yang cukup sebagai ilmu bagi kita yang mau mengamalkan iktikaf, kata beliau sudah kita jelaskan di akhir daripada kitab Siyam. Ini kan pembahasan tentang puasa. Jadi Bapak Ibu, ayat tentang puasa Ramadan itu berturut-turut dari surat Al-Baqarah 183, 184, 185, 186 tentang doa. Kemudian dilanjutkan lagi 187. Nah, setelah itu tidak ada lagi Bapak Ibu ayat di dalam Al-Quran
yang berbicara secara khusus dan detail mengenai puasa seperti berapa tadi? 5 ayat tadi ya. 5 ayat tadi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka beliau berkata walillahil hamd, segala puji bagi Allah. Jadi beliau cukupkan pembahasan mengenai iktikaf karena itu di dalam bab fikih ada masalah khusus, ada pembahasan khusus yang sangat detail, tapi beliau tidak untuk itu di dalam kitab tafsirnya. Walihada kana fuqaha, itulah sebab dari sini kita bisa pahami kenapa para ahli fikih musannifuna, terutama yang punya karangan, yang punya kitab, yutbi'una kitab basyami bi kitabil i'tikaf. Biasanya pembahasan i'tikaf itu setelah pembahasan masalah puasa. Jadi itu berurutan, tertibnya seperti itu. Kalau kita baca kitab fikih, setelah babus siyam, pembahasan tentang puasa, langsung diteruskan dengan babul i'tikaf. Iktidaan bil Qur'anil azim, ini mencontoh pembahasan tertib yang dilakukan oleh Al-Quran. Jadi Al-Quran Bapak Ibu menyisip pembahasan iktikaf di akhir ayat-ayat yang berbicara mengenai puasa. Nah, sama juga lah Bapak Ibu seperti pembahasan haji dan umrah. Itu setelah haji langsung umrah. Kenapa? Mencontoh yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah. Nah, jadi itu digabung pembahasannya. Gitu juga masalah udhiyah, kurban. Itu di dalam kitab fikih manapun yang Bapak Ibu baca, digabung pembahasannya dengan dam, satu lagi dengan akikah. Itu 3 pembahasan include Bapak Ibu. Pemotongan hewan dam, pemotongan hewan untuk akikah, pemotongan hewan untuk kurban. Itu secara prinsip sama hukumnya Bapak Ibu. Contoh, itu hewan-hewan 3 tadi, apakah akikah, kurban ataupun dam, hanya boleh disembelih kalau matahari sudah naik sejengkal tangan waktu duha. Kalau ada di antara orang yang menyembelih hewan untuk akikah sebelum matahari naik sejengkal tangan, dia tidak dianggap sebagai hewan sembelihan akikah. Tapi apa? Sembelihan biasa, tidak dianggap akikah sampai sebelum matahari terbenam. Nah, kalau ada orang yang menyembelihnya setelah matahari terbenam, juga tidak dianggap sebagai hewan dam, tidak dianggap sebagai hewan kurban. Nah, itu sama semua Bapak Ibu. Tapi dalam teknis nanti ada juga yang berbeda-beda. Contoh, kalau kurban, daging yang dibagi baik ke sahibul kurban ataupun ke orang lain itu luhuman na'iyan, daging yang mentah, jangan dimasak. Tetapi kalau akikah, luhuman matbuhan, yang dibagi-bagikan ke orang, daging masaknya. Jangan bagi daging akikah itu dengan mentah, dimasak dulu. Kalau kita nggak buat kenduri, ya dimasak dulu, kemudian baru dibagi kepada orang yang ingin kita beri. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nah ini sama dengan puasa, i'tikaf itu ditertibkan seperti itu di dalam pembahasannya. Fa innahu nabbaha ala dzikril i'tikaf ba'da dzikri shaumi. Allah Subhanahu wa taala menertibkan pembahasan i'tikaf setelah ia membahaskan kepada kita masalah puasa. Wa fi dzikrihi ta'ala al-i'tikaf ba'da siyam, dan saat Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pembahasan i'tikaf setelah ia menyampaikan pembahasan puasa, irsyadun wa tanbihun alal i'tikafi fi siyam, itu sebagai petunjuk dan sebagai daya tarik kepada kita umat Islam alal i'tikafi fi siyam. Kalau i'tikaf di bulan puasa, saat kita sedang berpuasa, itu asyaddu istihbaban, sangat-sangat dianjurkan.
Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita puasa lebih baik terutama di 10 hari terakhir, banyaklah kita habiskan waktu di masjid. Mungkin kalau yang kantoran tidak bisa Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu lakukan. Kalau yang nggak kantoran, kalau nggak bisa 1 hari 1 malam penuh di masjid, minimal Bapak Ibu duduk sejenak habis sholat subuh, jangan langsung pulang, tunggu di masjid sampai kita sanggup, ya paling minimal sampai waktu syuruk. Kemudian istirahat, nanti balik lagi sholat duhur. Kalau sanggup tunggu duhur sampai asar bagus, kalau nggak sanggup ya tunggu sebentar lah, jangan langsung pulang ngaji barang setengah juz, 1 juz, jam 2 selesai baru pulang ke rumah. Begitu Bapak Ibu. Jadi dalam Islam itu ada kaidah la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa yang tidak bisa dilakukan semua, tapi jangan ditinggalkan juga semuanya. Lakukan ala qadri mastata'tum, lakukan dalam takaran yang kita sanggup ya. Jadi umah ilmu intikaf 10 hari 10 malam, ya udah seberapa sanggup ya kan? Dalam madzhab Syafi'i kan asal ada sebentar di masjid, kita sudah dapat pahala intikaf. Ini harus ada budaya Bapak Ibu. Kalau dia nggak jadi budaya, susah. Kayak ini pengajian ba'da maghrib, ini kan budaya orang Aceh dulu Bapak Ibu. Berhabis maghrib itu budaya endatu kita, tapi hilang di zaman konflik. Saya kecil di Banda Aceh ini tidak ada satupun masjid ada pengajian, tidak ada Bapak Ibu. Tahun 90-an, tahun 2000 awal sebelum tsunami nggak ada kan, ada pengajian pada subuh ini nggak ada. Seingat saya nggak ada Bapak Ibu. Nah, tapi tahun 2010 ke atas sudah marah. Ini hampir rata-rata semua masjid hidup pengajian kembali, ya kan? Nah, ada budaya baru lagi, misalnya apa? Dulu saya ingat masih kecil-kecil dibawa sama ayah saya awal tahun 90-an ngopi di Ulay Karing, ngopi di Berawi, dibawa ya. Nah, jadi dulu tidak ada budaya jamaahan subuh, sekarang sudah ada. Itu termasuk yang baik, yang positif. Ya, moga-moga ke depan ada orang yang menggerakkan, membudayakan intikaf, akhirnya jadi gerakan massal dan orang akhirnya ikut-ikutan Bapak Ibu tren intikaf itu kan. Kalau sekarang ada tren itu apa namanya, sholat qiyamul lail di masjid. Ya, ada beberapa masjid itu Bapak Ibu qiyamul lail Ramadan itu sudah seperti sholat Jumat namanya itu ya. Kayak Masjid Oman misalnya, itu kan kayak sholat Jumat penuh orang. Ya kalau kita bawa mobil susah cari parkirnya itu. Nah, sholat qiyamul lail jam 2, jam 3 malam Bapak Ibu, tapi penuh sesak masjidnya. Itu budaya baru, dulu tidak ada budaya seperti itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, au fi akhir syahrul syiyam, atau intikaf di akhir daripada bulan puasa, karena tabatan as-sunnatu ar-rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita bisa temukan banyak sekali teladan dari Nabi yang melakukan itu di akhir bulan Ramadan. Salah satunya riwayat annahu kana ya'taqiful asyral awakhir min syahri Ramadan hatta tawaffahu Allah. Bahwasanya Nabi kita selalu beriktikaf di 10 malam terakhir bulan Ramadan hatta tawaffahu Allah, sampai Allah mewafatkan beliau. Summa iktakafa azwajuhu min ba'di, setelah wafatnya Nabi baru para janda-janda Rasulullah ini melakukan hal yang sama, beriktikaf. Jadi dulu istrinya Nabi itu tidak pernah iktikaf. Kenapa? Tidak diizinkan sama Rasulullah. Nah, bagi seorang perempuan tidak boleh iktikaf kecuali dengan izinnya suami. Kenapa? Iktikaf ini ibadahnya sunnah Bapak Ibu. Di dalam fikul usrah, di dalam fikih keluarga Islam itu disepakati semua ibadah sunnah bagi seorang perempuan hanya boleh dilakukan atas sepengetahuan dan izin dari suaminya.
kalau suaminya tidak tahu, apalagi tidak kasih izin, perempuan itu tidak boleh umrah, tidak boleh haji untuk kedua kalinya. Kenapa? Haji kedua kan sunnah. Tidak boleh iktikaf, tidak boleh menyedekahkan harta yang asal dari suami kecuali harta dia sendiri, itu beda. Tapi harta yang dikasih uang belanja suaminya dia sedekahkan itu tidak boleh kecuali atas izin suaminya. Kalau ibadah itu ibadah sunnah, tapi kalau wajib boleh perempuan melakukannya tanpa sepengetahuan dan izin suami. Sholat 5 waktu tidak perlu minta izin, puasa Ramadan tidak perlu juga minta izin. Bayar zakat fitrah, bayar zakat mal kalau sudah sampai nisab tidak perlu minta izin suami. Bahkan kalau suami larang, seorang istri wajib membangkang kalau itu berkaitan dengan perkara yang wajib. Ini penting Bapak Ibu. Saya itu ketemu dengan jamaah. Ada satu jamaah kita itu di 10 terakhir, saya lihat sering buka puasa di masjid. Saya tanya, Pak, kok sering buka puasa di masjid? Iya, istri saya Pak Ustadz, udah saya bilangin jangan iktikaf, pergi dia ke masjid Oman iktikaf. Itu si suaminya nggak salah Bapak Ibu, kalau dia kawin lagi nanti nggak salah itu. Ya, boleh dia kawin lagi itu. Istrinya bebal dan dibilangin jangan iktikaf, ya kan? Jadi nanti bapak-bapak lihat di kampung masing-masing, kalau banyak dan sering orang buka puasa di rumah atau di masjid, takut-takutnya istrinya iktikaf tanpa izin. Buka puasa sendiri di masjid. Ya itu takutnya gitu, soal istrinya pergi meninggalkan suaminya, ya. Summa i'takafa azwajahu min ba'di. Setelah wafatnya Rasulullah, baru para istri-istrinya Nabi ini melakukan ibadah iktikaf. Akhrajahu min hadisin Aisyah ummul mukminin. Hadis ini sendiri sampaikan kepada kita riwayatnya oleh salah satu istri Nabi, Aisyah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, salah satu ummul mukminin, istrinya Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali bacaan kita dengan suatu kejadian yang pernah terjadi di zaman Nabi antara Rasulullah dengan salah satu istrinya saat Rasulullah iktikaf. Istri Nabi Muhammad itu bernama Sofiyah, ya, Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Sofiyah ini orang Yahudi Quraidah yang dinikahi sama Rasulullah saat dia masih beragama Yahudi. 1 bulan setelah menikah dengan Nabi, baru kemudian Sofiyah ini memeluk agama Islam. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, bapaknya Sofiyah ini Huyai bin Akhtab itu musuh bebuyutan Nabi, orang yang paling benci dengan Nabi. Tapi anaknya jadi istri Rasulullah. Itu hebatnya ilmu pengasih Nabi itu kan. Anaknya bisa dapat walaupun ayahnya sangat membenci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah akan kita baca riwayatnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang telah kita sampaikan tadi bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minal afatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.